Kisah pilu dari Yudea dan Samaria. Pada hari Rabu 20 Juli 2022, ribuan orang Yahudi berbondong-bondong datang ke sejumlah lokasi yang tersebar di Yudea dan Samaria. Orang-orang Yahudi ini bergabung dalam gerakan pemukiman Nahala yang hendak membangun 7 komunitas Yahudi baru di Yudea dan Samaria. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdoa di atas tanah ini. Penjelasan dari kitab Taurat dan kemudian membangun tenda-tenda. מי שחושב שהם באו רק ללילה, תראו, עמודי תאורה. אתה על הציר הזה, אם אני אחפש אותך, אתה פה. הצבא פה, שום דבר. לא מגיעים לכאן עוד כוחות, אין שום ניסיון לעצור את הדבר הזה. Secara rohani, di dalam Alkitab banyak kisah yang menyebut lokasi Yudea dan Samaria, sehingga orang-orang Yahudi merasa terkoneksi dengan tanah ini. Salah satu pemukiman yang hendak dibangun gerakan pemukiman Nahala adalah di Kiryat Arba. Jika Anda membaca dalam Alkitab, maka Kiryat Arba adalah lokasi makam Sarah. Kejadian 23 ayat 2 tertulis, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham membeli tanah di Kiryat Arba itu untuk menjadi kuburan yang digunakan hingga 3 generasi, Abraham, Ishak, dan Yakub beserta istri masing-masing. Dengan demikian, jauh sebelum Yakub atau nama lain Israel ada, Abraham sudah memiliki Kiryat Arba. Masalahnya wilayah Yudea dan Samaria yang sekarang dikenal dengan nama tepi barat ini sudah dibagi menjadi 2 sejak tahun 1993 berdasarkan kesepakatan Oslo. Wilayah A dan B Yudea dan Samaria untuk Palestina dan wilayah C Yudea dan Samaria untuk Israel. Gerakan pemukiman Nahala membangun di wilayah Israel. Meski wilayah Israel, pemukiman dianggap dapat menimbulkan konflik dengan pemukiman Palestina di sekitarnya. Karena itu, akses menuju lokasi pemukiman baru diblokir oleh aktivis yang menamakan diri Peace Now. Peace Now setuju Yerusalem dibagi 2 untuk Israel dan Palestina, serta menganggap pemukiman Yahudi adalah sumber masalah yang menghambat perdamaian. Padahal pemukim Yahudi adalah orang asli tanah tersebut atau pemilik sah tanah adat Israel. Meski akses jalan diblokir, orang-orang Yahudi tetap berdatangan dengan cara berjalan kaki, termasuk rabi yang sudah berusia tua. Bagi pemerintah Israel, orang-orang Yahudi pemukim ini adalah musuh negara. Mereka dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang gemar memberikan tanah Israel demi perdamaian. Gerakan pemukiman Nahala ini didatangi oleh polisi Israel yang membatasi akses menuju lokasi. Kegiatan para pemukim dipantau dan akhirnya polisi Israel mengevakuasi orang-orang Yahudi dari lokasi. Paling tidak ada 5 orang Yahudi ditahan karena menolak untuk pergi. Secara hukum,
pemerintah Israel menunjukkan penolakan pada rencana gerakan pemukiman Nahala membangun pemukiman baru. ללא שום צו חוקי שמאפשר להם לפנות אנשים מהשטח. עוסקים פה כדין ללא שום צו שמאפשר להם לעשות כזה דבר. זה מה שקורה כשמדינה מאבדת שליטה. Saudara, jika Anda melihat tanah yang hendak dijadikan pemukiman ini, belum ada fasilitas apapun. Logikanya, tidak ada orang Yahudi modern yang mau tinggal di sebuah daerah tanpa fasilitas apapun. Namun faktanya ada ribuan orang Yahudi yang mau tinggal di Yudea dan Samaria karena iman mereka. Orang-orang Yahudi ini meyakini tanah perjanjian berlaku untuk selamanya, dan mereka memegang teguh janji Tuhan atas tanah perjanjian itu, sehingga mau dan rela menetap di tanah minim fasilitas sekalipun. Namun gerakan pemukiman Nahala terus bergerak mencari dukungan lewat media sosial. Video seperti ini disebarluaskan agar makin banyak orang Yahudi yang bersedia pindah ke Yudea dan Samaria sebagaimana dahulu kala.